Kolabers, jumpa lagi di Ngondek, ngobrol dengan Kolabora. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kedatangan tamu lagi nih, seorang wanita. Karena Ngondek hari ini masih topik yang sama, yaitu womanpreneur. Untuk tamu spesial hari ini, yaitu Sri Andriani. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Ini enaknya aku panggil Mbak aja ya. Iya, boleh. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Mbak Yani, coba Mbak Yani dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu buat teman-teman Kolabers. Dan usaha apa yang sedang Mbak Yani jalankan saat ini? Oh, oke. Halo, Kolabers. Aku Yani. Aku ibu rumah tangga, merangkap wedding organizer. Aku co-founder di Almira House of Wedding. Jadi bergerak di bidang Wedding organizer ya Mbak. Boleh dong Mbak cerita sedikit apakah nama Almira House of Wedding ini memiliki arti? Oh iya, ada. Almira itu artinya adalah putri raja, gitu. Jadi saya berharap klien-klien yang menggunakan jasanya Almira itu merasa seperti putri raja, diperlakukan istimewa, dilayani. Jadi didengarkan apa maunya gitu. Jadi itu sih harapan saya. Jadi Almira House of Wedding itu bisa melayani customer seperti putri raja gitu. Jadi istilahnya di nomor satukan ya Mbak. Betul. Nah, dari nama tersebut apa membawa pengaruh ke bisnis atau usahanya Mbak Yani nih? Secara bisnis iya ya, karena nama Almira itu pertama gampang pengucapannya, terus itu Indonesia sekali, dan anak saya juga namanya Almira sebenarnya, jadi itu terinspirasi dari nama anak saya gitu. Jadi ya saya berharap nama Almira bisa lebih besar lagi sih dari sekarang. Yes, jadi biasanya tuh nama anak itu bawa rezeki ya Mbak? Iya betul. Apalagi anak satu-satunya perempuan gitu. Saya punya 2 anak laki-laki dan yang terakhir ini perempuan. Oh, yang bontot iya, ya. Iya betul. Nah, kalau dilihat dari profilnya nih Mbak, bisnis Mbak Yani kan sudah berjalan cukup lama, sekitar 9 tahun ya kalau saya nggak salah nih. Boleh dong Mbak Yani cerita sedikit awalnya kenapa mau memilih menjalankan bisnis ini? Apakah memiliki background WO sebelumnya, atau memang bisnis atau yang usaha Mbak Yani jalankan ini memang menjanjikan? Kalau ditanya kenapa terjun, sebenarnya nggak ada rencana sama sekali Mas. Karena dulunya itu saya pekerja full time. Saya pernah bekerja di perusahaan rental mobil sebagai asisten manajer keuangan. Terus saya juga punya online shop waktu itu, usaha baju bayi. Cuma kan karena waktu itu online shopnya lagi turun, terus saya punya teman yang kebetulan dia perias pengantin. Nah dia tuh hampir setiap Sabtu Minggu tuh kerjanya pasti selalu full. Terus saya pikir kenapa saya nggak coba nih gitu kan. Nah saya jadi WO-nya, dia jadi perias saya gitu. Jadi kita waktu itu kerjasama sih. Terus pas waktu itu karena harga MUA tuh makin lama makin mahal ya. Terus dia bilang ya udah kenapa enggak lu coba sendiri nih rias, biar kalau misalnya ada job yang budgetnya ke bawah bisa lu sendiri yang turun gitu. Jadi dia kayak kasih kepercayaan, aku pun sebenarnya bisa gitu. Jadi mulai dari situ aku belajar makeup sama dia, terus ya udah akhirnya keterusan dan alhamdulillah sampai sekarang. Jadi gitu. Awalnya berkolaborasi ya betul. Mbak ya? Cakep. Saling menguntungkan sih sebenarnya. Nah, di bisnis ini Mbak Yani kan menjabat sebagai co-founder ya. Boleh tahu dong, apakah dari keluarga Mbak Yani ada yang ikut membantu bisnis ini? Iya, ada. Kebetulan yang ikut sama aku tim marketingnya, terus tim yang bantuin aku di packing busana atau fitting itu saudara semua sih Mas. Jadi kakak sepupu, adik sepupu, ada ipar juga. Jadi semuanya dipekerjakan istilahnya. Jadi daripada saya membuka lapangan untuk orang lain, lebih baik saya saudara sendiri dulu nih gitu. Nanti kalau misalnya mungkin sudah bisa lebih besar, baru saya hire orang luar. Gitu. Ya, jadi istilahnya apa ya? Lebih mengutamakan keluarga terdekat. Betul. Nah, saat ini kan masih dalam kondisi, kita bilang kondisi pandemi ya Mbak. Ya. Di awal pandemi COVID-19 ini
bisnis WO-nya Mbak Yani menurun drastis atau bahkan sampai vakum, Mbak? Alhamdulillah kalau dibilang vakum banget sih enggak ya Mas ya. Karena saya sama tim saya tuh bikin terobosan-terobosan. Jadi kan kita sempat pusing pas pemerintah itu kan menonaktifkan kegiatan wedding ya, sampai KUA juga waktu itu kan ditutup ya. Jadi kita sempat sebulan nggak ngapa-ngapain gitu. Terus akhirnya tim saya bilang yuk kita bikin paket akad aja gitu kan, karena untuk di gedung acara kan belum bisa. Jadi kita bikin ya udah paket yang bener-bener murah banget itu, udah makeup, rias busana dan dekor yang benar-benar standar 3 juta. Dan alhamdulillah walaupun yang lainnya bisnisnya pada turun di wedding, kita alhamdulillah tetap ada pada saat pandemi itu. Oh, tetap jalan ya? Tetap jalan, istilahnya walaupun untung yang cuma 200-300 ribu kita tarik Mas, gitu. Luar biasa. Iya. Jadi itu salah satu strateginya untuk bertahan. Almira itu membuat terobosan dari hal-hal yang kecil tetap bisa jalan ya. Betul. Nah, apakah Almira Wedding memiliki keunggulan, Mbak, dari kompetitor yang lain? Kalau saya secara pribadi, saya bilang iya. Karena kalau di kami itu kita punya banyak paketan dan paketannya itu tidak mengikat Mas. Jadi saya lebih tekankan ke klien, ya udah kamu punya uang berapa, kamu rencana mau undang orang berapa, yuk nanti kita bantu susun budgetnya gitu. Jadi karena kami punya banyak vendor, gedung ataupun vendor-vendor yang lain, jadi kita bisa diskusi. Karena kita memperlakukan klien itu seperti teman atau saudara. Jadi lu punya budget berapa nih? Nanti kita bantu hitung. Jadi nggak ada istilah nggak bisa pakai kita gitu. Jadi lebih ngikutin kemauan klien sih. Mantap. Harga lebih murah, Mbak? Pastinya. Pastinya. Tuh, Pastinya. teman-teman Kolabers. Yuk, siapa yang mau nikah? Dicatat masukan dari Mbak Yani. Ya. Nah, Almira sendiri kalau untuk kan biasa nih kalau untuk urusan wedding kan biasanya terkait dengan namanya catering nih Mbak. Nah, di Almira sendiri catering ini sendiri atau ada rekanan-rekanan? Oh, kalau kita karena basicnya adalah wedding organizer ya Mas, jadi kita nggak punya barang. Jadi kita semua pakai vendor. Nah, untuk vendor catering sendiri kita juga ada beberapa vendor catering. Nah, seperti yang tadi saya bilang, tergantung dari kemampuannya si klien. Kalau klien budgetnya sekian, berarti bisa pakainya cateringnya si ini nih gitu. Kalau misalnya dia budgetnya bisa tinggi, kita juga akan kasih catering yang sesuai dengan budget yang dia punya gitu. Oh, jadi dari untuk urusan catering, Almira punya rekanan yang memang dari A sampai Z ya. Betul. Kalau boleh tahu nih Mbak, selama Mbak Yani menjalankan bisnis ini, apa sih yang paling banyak dicari oleh para klien atau calon mempelai Mbak? Apakah venue-nya, makanannya, atau kualitas dari jasa WO-nya? Sebenarnya kebanyakan klien itu yang datang ke saya ya, itu rata-rata orang sibuk. Jadi dia tuh pengen one stop wedding. Jadi dia kayak nggak mau capek ngurusin wedding, jadi udah kasih ini loh Mbak, saya maunya nanti konsepnya seperti ini. Saya mau gedungnya di wilayah misalnya Jakarta Barat atau Jakarta Timur atau Jakarta Utara. Jadi nanti tim dari kita yang akan bantu untuk carikan venue, termasuk carikan catering, semuanya. Jadi yang kebutuhannya dia apa, kita yang supply. Begitu. Oh gitu ya Mbak. Tuh teman-teman Kolabers. Jadi bukan cuma fast food aja yang one stop, tapi Almira juga punya. Betul, sampai undangan pun kita bisa loh. Undangan juga bisa? Iya, undangan, tuh, souvenir kita biasa. juga ada beberapa rekanan juga. Oke. Yang belum ada itu rekanan untuk ngurus KUA sih Mas. Oh, yang belum ada itu? Iya itu. Siapa tahu ada yang mau jadi calon. Nah, Mbak, ada lagi yang mau saya tanya nih Mbak. Memiliki bisnis WO sudah pasti akan melayani klien dengan karakteristik atau ya sifat yang berbeda-beda nih. Pernah nggak Mbak punya pengalaman menarik dengan klien yang selama menjalankan bisnis ini yang ya begitulah Mbak? Ada. Itu ada satu klien yang membekas banget di ingatan saya. Jadi klien Inya ini dia sangat moody Mas. Jadi dia bisa tiba-tiba senang, bisa tiba-tiba ketawa, bisa tiba-tiba dia bete, mood, dan itu waktu itu hampir pernikahannya batal. Itu seminggu mau acara.
Jadi dia telepon saya, dia nangis-nangis, dia bilang, "Mbak, saya nggak jadi nikah," gitu kan. Loh, saya kaget karena semua persiapan tuh udah 100%, udah tinggal jalan aja. Terus ya udah saya ajakin ketemuan, masalahnya ada di mana, seperti apa, dan akhirnya dia curhat-curhat cuma gara-gara berantem sama cowoknya masalah jilbab, Mas. Oh, Iya, padahal udah 1 minggu iya, lagi ya itu hari cuma H ya. gara-gara masalah jilbab gitu. Itu kan sulit dipercaya, tapi ya seperti itu ada ya. Jadi klien tuh emang karakteristiknya kan beda-beda, tapi gimana caranya kita bisa jadi temen lah istilahnya, temen dia curhat, setelah itu ditanya masalahnya apa, terus maunya seperti apa gitu. Dan alhamdulillah akhirnya acaranya berjalan lancar. Setelah sharing dengan Mbak Yani. Iya, betul. Kenapa nggak sekalian buka konsultasi aja Oh sekalian? iya, benar-benar. Saya ada rencana mau bikin wedding planner ya, sekalian psikologi. Nah, untuk Almira Wedding sendiri nih Mbak, untuk kegiatan promosi atau iklannya yang berhubungan dengan media itu melalui platform apa sih Mbak kalau boleh kita tahu? Paling banyak aku dapat klien itu dari Instagram. Instagram. Iya, Instagram. Terus aku juga ngiklan juga di akun-akun Instagram yang followersnya udah ribuan. Oh. Jadi kalau misalnya bayar selebgram kan mahal ya. Jadi tapi aku pernah sih selebgram. Kalau Masnya tahu Salma Vina, anaknya pengacara itu. Itu aku pernah pasang iklan di Instagramnya dia, dan itu lumayan sih banyak yang follow, terus ada juga yang akhirnya deal gitu. Nah, kalau mau lihat portfolionya Almira nih Mbak, saya bisa lihat di mana ya Mbak? Mungkin bisa disampaikan agar teman-teman Kolabers bisa melihat dan follow juga nih. Untuk portofolio kita, kamu bisa lihat di Instagram @almiraHouseOfWedding. Itu Instagram. Iya. Facebook dan lainnya? Facebook juga dengan nama yang sama. Oh, dengan nama yang sama ya. Terakhir nih Mbak, boleh dong Mbak kasih tips dan saran bagaimana bisa selalu konsisten menjalankan bisnis dan usahanya khususnya sebagai womanpreneur Mbak. Oke. Kalau saya pribadi, saya dengar omongan ibu saya bilang kalau mau sesuatu apapun gak usah dipikirin, tapi yang pertama itu adalah mulai aja. Mulai dulu, jalani dengan hati, terus anggap klien kamu itu teman, sahabat. Jadi kalau kita udah bikin dia nyaman, besok-besoknya dia pasti akan repeat order. Bukan repeat order dia nikah lagi ya maksudnya, tapi repeat ordernya mungkin dia punya teman, dia punya saudara, pasti akan disarankan ke kita gitu. Jadi preferensi itu bisa berjalan dari mulut ke mulut. Betul, juga ya Mbak? Itu yang paling efektif sih menurut saya. Karena saya juga ada klien yang benar-benar abis dia kakaknya, terus abis itu saudaranya lagi dan teman-temannya gitu. Selama berjalan ini kira-kira nih Mbak, dengan waktu yang sudah cukup lama nih buat Almira, ada berapa kliennya Almira sih Mbak sampai saat ini? Waduh, yang udah dihandle sama Almira? Gak kehitung ya Mas. Gak kehitung. Ratusan? Ribuan? Ribuan udah ada kali ya kalau dari sejak berdiri. Wow, luar biasa. Dari yang paling jauh itu di Kerawang kita pernah. Kerawang. Cibinong, Puncak, bahkan besok tanggal 6 kita di Puncak. Oh, tanggal 6 di Puncak? Iya. Waduh, berarti nggak coveragenya nggak cuma Jakarta sih, kita bisa kemana aja. Kemana aja ya. Tapi untuk yang jauh? Iya, kita juga terima. Tapi ya paling akomodasi ditanggung sama klien. Oke, mantap. Oke, Mbak Yani, terima kasih atas kehadiran Mbak Yani di acara Ngondek. Semoga usahanya makin sukses ya. Amin. Oke, Kolabers, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Ngondek tentang topik womanpreneur dengan bintang tamu kita dari Almira Wedding Organizer. Sampai jumpa di episode selanjutnya.